Tuhan. Shalom anak-anakku. Gimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Baik, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Mari bangkit berdiri semua dan kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Mari anak-anakku, kita akan berdoa, mulaikan ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu pagi hari ini memuji muliakan nama-Mu. Engkau hadir dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Urati guru sekolah minggu kami, dan kami siap mulaikan ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anakku sudah siap memuji Tuhan semua? Puji Tuhan. Baik, nanti yang akan memimpin pujian saya serahkan kepada hambanya Ibu Wanda. Siapa yang tahu burung pipit? Wah, semuanya tahu burung pipit adalah burung yang kecil, tetapi Tuhan mampu memelihara, Tuhan mampu menjaga. Terlebih kehidupan kita. Baik, kita angkat pujian burung pipit.
Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita angkat lagu doa untuk persembahan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan, tapi terlebih dahulu kita berdoa dan nanti anak Grace akan memimpin kita dalam doa. Saya persilakan anak Grace untuk berdoa. God for today, bless me, my family and my friend, Amin. Terima kasih buat anak Grace yang sudah berdoa untuk doa persembahan hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita angkat satu pujian. Puji nama Tuhan, selanjutnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Anak-anakku semuanya berdiri ya, dan kita angkat pujian. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan
rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati, pikiran, pendengaran daripada anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga biar firman itu tertanam baik, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Urapi guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada kuasa kegelapan iblis setan yang senantiasa mau mengganggu akan konsentrasi anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, siapa anak-anakku yang tahu cerita kita minggu lalu? Betul sekali, cerita kita minggu lalu berjudul Filipus di Samaria, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Baik, siapa yang tahu ayat hafalan minggu lalu? Kita baca bersama-sama ya dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Selamat menyaksikan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi.
ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, demikianlah cerita kita tentang Filipus dan sida-sida dari tanah Ethiopia, di mana cerita ini menceritakan bahwa Filipus diutus oleh Tuhan untuk bersaksi buat sida-sida dari tanah Ethiopia, di mana ketika dia membaca akan firman Tuhan, dia tidak mengerti, tetapi Filipus menerangkan, menceritakan tentang Tuhan Yesus, sehingga sida-sida dari tanah Ethiopia menerima baptisan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan minggu ini. Semuanya mencatat ya, terdapat dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi dihafal ayat hafalannya ya, karena minggu depan Pak Guru akan tanya ayat hafalannya. Selanjutnya, puji Tuhan anak-anakku, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari semua berlutut yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Tapi sebelum kita menyembah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami dengarkan firman-Mu, kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hubungkan roh-Mu dengan roh kami, dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayo semua sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terus haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah selesai dalam hal menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita untuk menutup ibadah kita hari ini, dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Engkau sudah hadir dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Memberkati anak-anak sekolah minggumu, beri kekuatan, kesehatan dalam studi mereka, berikan hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga mereka berhasil sukses oleh karena Tuhan. Buat anak-anakmu yang mengikuti semester dari tingkatan SD, SMP, dan SMA, Tuhan memberikan hikmat, akal budi, nilai-nilai yang terbaik, sehingga mereka bisa naik kelas, namamu dipermuliakan Tuhan. Kalau ada anak sekolah minggumu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang malas mengikuti ibadah secara online, Tuhan jamah sehingga punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah yang diperbuat. Coba berdoa bagi orang tua mereka, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, mata pencarian, lebih khusus dalam hidup rohani, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus buat PT Vale, Tuhan berkati. Engkau juga berkati kontraktor yang ada. Engkau berkati bangsa negara kami, pemimpin kami dari pusat pelosok tanah air. Namamu dipuji, permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami berdoa, bersyukur, dan menuntut ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.